Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamika wa 'azamatika 'ilma ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Para jemaah sekalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Penerimaan amal disyaratkan darinya dua hal yang baik, yaitu pertama ikhlas dan tauhid, dan yang kedua sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla atau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun amalan yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka dia tertolak, bahkan dikhawatirkan terancam berdosa. Dan siapapun yang melakukan suatu amalan sekalipun ikhlas namun tidak sesuai tuntunan syariat Allah dan Rasulnya, itu juga tertolak. Sebagaimana yang terakhir kita sebutkan tentang masalah sedekah yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sedekah yang wajibah dan sedekah yang mustahabbah. Sedekah yang wajibah itu bisa berupa nafkah, sandang, pangan, papan. Kemudian sedekah yang wajibah juga bisa berupa zakat, baik zakat fitr atau zakat mal. Kemudian sedekah yang wajibah itu bisa juga suatu nazar yang dia bernazar akan melakukan sedekah ini dan itu jika dia begini dan begitu. Begitu juga dengan sedekah yang sifatnya dianjurkan mustahabbah, seperti sedekah tambahan dari nafkah yang wajibah. Kalau nafkah yang wajib sudah terpenuhi, maka tambahannya bersifat sunnah, yaitu kebutuhan sekunder, terlebih kebutuhan luxury. Karena dalam berumah tangga maka ada yang namanya darurat, ada yang namanya hajat, dan dalam urusan nafkah ya, ada yang namanya darurat, ada yang namanya hajat, ada juga yang namanya tazyiniyat. Kalau misalnya darurat, maka itu seperti nafkah wajibah, sandang, pangan, papan. Maka ini suatu hal yang darurat dalam berumah tangga, yang disebut juga hajat primer. Bisa juga ada yang bersifat darurat, yaitu secara aksidental atau tiba-tiba berupa kecelakaan dan semisalnya, maka suami juga secara darurat menafkahi atau bersedekah untuk memenuhi kebutuhan pengobatan yang sifatnya darurat. Tapi tidak semua penyakit atau pengobatan bersifat wajib untuk suami. Kemudian ada yang namanya hajat, dan hajat ini ada yang sifatnya primer, sandang, pangan, papan yang kita masukkan ke darurat tadi, darurat rumah tangga, seperti sandang, ya,
pangan dan papan. Adapun hajat yang kedua yaitu hajat yang merupakan kebutuhan sekunder. Termasuk kebutuhan sekunder yaitu lauk yang lebih dari standar atau jajanan iseng. Nah, maka ini merupakan hajat sekunder, tidak wajib. Dia dianjurkan bagi suami untuk menafkahi istrinya dalam hal ini. Ya, jajan, jalan-jalan dan semisalnya itu merupakan hajat atau kebutuhan sekunder, tidak wajib, akan dianjurkan, dan itu merupakan sikap nafkah yang baik dan bakti pada keluarga atau suami atau istri. Kemudian ada yang namanya tazyiniyat yang sifatnya perhiasan atau ekstra atau luxury. Sesuatu yang bersifat perhiasan itu bukan darurat dan bukan hajat yang primer atau sekunder. Seperti istri minta dibelikan kalung baru, cincin emas baru dan semisalnya, maka ini tidak wajib dan manzilahnya hanya manzilah perhiasan. Ya, itu perhiasan. Tidak wajib. Tapi kalau menunaikannya maka ini suatu kebaktian dan kebaikan. Juga termasuk tazyiniyat yaitu kemewahan, luxury, kemewahan. Kemewahan itu tidak wajib. Kemewahan itu tidak wajib. Ya, seperti tadi tambahan dari perhiasan atau mungkin kemewahan mobil. Misal istri menginginkan mobil, padahal dia tidak mempunyai hajat untuk pergi kemana-mana, maka ini masuk ke dalam perhiasan. Namun ketika istri menginginkan mobil yang mewah, Pajero Sport misalnya, maka ini merupakan apa? Luxury, kemewahan. Dan ini tidak wajib. Bahkan jika seorang suami ingin mendidik istrinya, maka jangan didik ia dengan kemewahan, tapi didik ia dengan adab, akhlak yang baik, ilmu yang bermanfaat. Karena membiarkan istri termudahkan dengan kemewahan itu bukanlah suatu sunnah Nabi SAW. Walaupun mungkin dari segi nilai ibadah memang ada, tetapi ya nilai ibadah maksudnya berpahala untuk berbuat baik kepada istri, berpahala. Hanya saja konsekuensinya itu akan dirasakan pada waktunya nanti insyaallah. Konsekuensi dari membiarkan istri terdidik dengan kemewahan. Kalau kita lihat para istri Nabi, mereka tidak dididik dengan bermudah-mudah dengan kemewahan. Oke, thayyib, memang seorang suami itu dibebankan untuk sesuai kemampuannya dan kemewahannya kepada istri. Jika suami ini memiliki penghasilan tinggi, maka dan pakaian yang mewah, maka istri juga dinafkahi dengan pakaian yang sama mewahnya dengan suami. Betul, itu sahih. Tetapi ketika dia melihat bahwasanya membiarkan istri itu menikmati kemewahan dari dirinya, maka sebaiknya tahan. Atau mungkin sang suami ini menahan kemewahan pada dirinya. Apalagi di zaman sekarang yang mana kita melihat boleh jadi kita ini hidup dengan kemewahan dan persis di samping kita hidup dengan kelaparan. Maka hendaknya mendidik istri untuk sering sedekah. Karena kalau kita bermudah-mudah dengan kemewahan, maka syaitan akan semakin mudah untuk membuat kita melampiaskan syahwat kemewahan ini dengan mudah dan melupakan orang-orang yang ada di bawah dari segi keduniaan. Ya, sementara Nabi SAW dalam salah satu khutbah Id, beliau pernah selesai khutbah langsung ke bagian jemaah perempuan dan sedikit berkhutbah kepada perempuan. Bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya diperlihatkan padanya neraka dan kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Ini dalam satu riwayat bahwasanya kalian itu dibangkitkan nanti, yaitu perempuan itu adalah kebanyakan penghuni neraka.
Maka Nabi SAW menyuruh apa? Tasaddaqna, banyak-banyaklah kalian bersedekah wahai perempuan. Karena kalau kita perhatikan, perempuan adalah jenis manusia yang memiliki segmen sedekah yang lebih sedikit daripada laki-laki. Kenapa begitu? Karena laki-laki mencari nafkah dan menafkahkan hartanya sebagian atau lebih banyak dominan kepada istri dan anak-anak, maka sedekahnya laki-laki jauh lebih banyak. Dan perempuan porsi sedekahnya itu tidak seberapa. Maka di sini Rasulullah mengingatkan SAW agar perempuan-perempuan itu banyak bersedekah, ya, supaya terhindar dari azab api neraka. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Maka itu diantara sedekah yang sifatnya mustahabbah, dianjurkan kepada fakir miskin, ya, dianjurkan, dan seterusnya. Wakaf itu termasuk sedekah yang dianjurkan, baik atas nama diri kita sendiri atau nama mayit, maka itu juga hal yang dianjurkan. Tayyib, kita lihat di sini Allah tidak menerima sedekah-sedekah kecuali dari hasil yang baik lagi halal. Maka sedekah atau zakat, kalau harta tersebut adalah harta haram, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi sedekah itu dari hasil yang baik lagi halal. Kalau mendapatkan harta ini dengan cara yang haram, maka sedekahnya tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Tidak bermanfaat untuk akhiratnya, karena Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, sementara harta yang didapatkan adalah harta haram. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya seseorang diberi sedekah? Bagaimana seseorang atau suatu pihak menerima santunan atau pemberian atau wakafan yang hakikatnya itu harta haram, namun objek yang diberi itu tidak faham, tidak tahu apa hukumnya? Maka hukumnya adalah tidak sah sebagai sedekah bagi penyedekah, tidak sah sebagai wakaf bagi pewakaf, tidak sah sebagai hadiah bagi pemberi hadiah. Namun bagi objek yang diberikan sedekah itu, atau diberikan hadiah itu, atau diberikan wakafan itu, maka halal baginya untuk bertasarruf atau menikmatinya atau mengelolanya. Enggak perlu diulangi insyaallah ya. Perlu diulang enggak? Paham enggak ini? Jadi yang tahu itu sebenarnya harta haram adalah siapa? Penyalur sedekahnya, pemberi. Itu hartanya haram nih. Hartanya haram atau bercampur dengan yang haram. Adapun objek yang diberi, yang disedekahi, itu enggak ngerti dan memang enggak perlu bertanya gitu. Kecuali kalau memang itu dalam jumlah yang terlalu besar, 2 miliar. Wah, ini kan enggak main-main ini. Ya. Enggak, ini hal yang sifatnya enggak seberapa lah. Ya. Ketika antum diberi apapun itu, uang atau barang dari seseorang, dan semua normal pemberian itu, tidak ada indikasi yang buruk atau mencurigakan, maka terima aja tanpa perlu bertanya ini dari mana, gitu loh. Ya. Kecuali kalau ada indikasi ya. Kecuali kalau ada indikasi, misal gelagat orang ini ketika memberi itu kok mencurigakan, seperti kayak ketakutan ketika memberi kita sesuatu gitu misalnya. Maka ini apa nih, dari siapa nih? Itu misalnya. Ya, itu gelagat, indikator ya. Atau indikasi lain, ada tiba-tiba orang asing, misalnya ada seorang ustaz, tiba-tiba ada seorang asing nge-WhatsApp, "Ustaz, afwan anak ada dana 500 juta buat antum." Buat apa nih? Enggak buat antum pribadi. Ini enggak bisa langsung diterima, karena indikasinya ini mencurigakan. 500 juta itu bukan hal yang sedikit. Ya, maka seorang dai itu harus waspada, karena dikhawatirkan kalau transfer kita enggak tahu nih dari mana. Dan betapa adanya seseorang dai terkena jeratan pidana, terjebak dalam masalah terorisme dan semisalnya hanya karena menerima uang dari hal-hal seperti ini yang Allah alam dari mana tiba-tiba masuk ke rekening. Kita ngasih nomor rekening nih,
kemudian ada bukti transfer, qadarullah kemudian terjebak. Itu bisa terjadi. Maka seorang dai wajib waspada dengan nominal-nominal yang mengindikasikan hal yang mencurigakan. Maka itu boleh dia curiga, boleh, bukan apa-apa karena yang terjadi yang sudah-sudah ya berlaku seperti itu. Ya, atau indikasi-indikasi lain, ya. Taib. Maka kalau seseorang diberikan hadiah atau sedekah, dia tidak perlu bertanya. Ya, dan orang yang memberi sedekah itu ternyata hasilnya harta haram. Dan yang diberi sedekah tidak tahu akan hal itu, maka tidak sah sedekah bagi penyedekah, namun bagi yang diberikan sedekah maka itu halal buat dia karena ketidaktahuannya. Halal buat dia karena ketidaktahuannya, enggak masalah insyaallah. Ya. Wakaf. Begitu juga dengan wakaf. Misal seorang yang memiliki kekayaan yang tinggi, dia mewakafkan sebidang tanah serta seluruh bangunannya untuk masjid. Wakaf masjid. Ya, dan kemudian dia menunjuk seorang nazir. Nazir itu pengelola. Bisa nanti dijadikan DKM atau struktural nazir atau bagaimana. Dikelola dah ini. Apakah masjid itu sah sebagai wakaf bagi orang yang mewakafkan ini? Secara pahala tidak sah. Namun secara kejadian dan fikihnya, karena orang ini tidak memberitahukan bahwasanya ini harta haram, maka sah insyaallah bagi orang-orang yang umum selain dia, yang dijadikan sebagai penilik, pengurus DKM, maka enggak masalah untuk menjadikan ini sebagai masjid. Misal saja ya masjid misalnya diwakafkan tapi dengan harta haram, dan yang mengetahui itu haram hanya pewakafnya saja. Ya, para DKM dan orang-orang lain itu enggak mengetahui, mereka tahunya ini orang baik gitu aja lah. Maka ini sah sebagai wakaf bagi mereka. Orang-orang salat di situ ternilai salat di masjid. Namun jika diketahui bahwasanya pewakaf ini memang hartanya murni haram, entah karena korupsi diketahui itu, atau memang kerjaannya memang di tempat-tempat yang banyak uang panasnya, atau di tempat ribawi dan memang dia itu dikenal seperti itu oleh masyarakat, maka ketika dia mewakafkan masjid dengan harta pribadinya, maka tidak boleh diterima oleh orang-orang. Tidak boleh diterima oleh orang-orang. Karena apa? Sebentar, bersihkan dulu Pak, ini hartanya ini kami mengetahui Anda kerja di tempat ribawi atau spesialnya. Kita enggak bisa menerima ini sebagai masjid. Bahkan ulama mengatakan memang bahwasanya memang namanya wakaf dari harta haram tidak sah. Tidak sah. Ketika itu memang diketahui tidak sah. Bahkan orang-orang jahiliyah dahulu ketika mengadakan renovasi Ka'bah, di antara persyaratan bagi yang ingin memberikan saham atau wakaf untuk pembangunan ulang Ka'bah, itu tidak boleh dari harta hasil judi atau riba dan semisalnya. Itu orang jahiliyah aja tahu kok gitu loh. Ya, begitu. Tapi bagi yang enggak tahu dan orang itu menyembunyikan keharamannya, maka itu tidak masalah bagi objek. Itu enggak masalah, halal bagi objek. Ya. Kayak misalnya ada seseorang, dia lagi jalan di kebun, kemudian menemukan sesajen. Di antara sesajen itu ada satu ayam. Ayam. Udah digulai, enak itu. Dia bawa dong. Nah kemudian dia jalan ke kampung, di pos ronda, kemudian dia nawarin temennya, makan nih ada ayam enak nih gulai. Oh masya Allah, dapat dari mana? Ada deh. Ya udah makan. Halal nggak bagi yang itu? Ya boleh halal bagi yang nggak tahu, karena nggak dikasih tahu. Karena husnuzonnya mereka maling dia beli atau dikasih sama siapa. Nggak ada pikiran dari kuburan keramat, nggak ada pikiran gitu. Padahal aslinya itu halal atau haram? Haram. Karena ini untuk ritual syirik. Dan segala sembelihan untuk ritual syirik maka hukumnya najis, walaupun disembelih dengan bismillah.
Tapi kalau untuk ritual syirik maka najis, tidak halal, najis, bangkai, maitah. Tapi bagi yang nggak tahu ya udah, ya kita misalnya ke restoran yang di negeri Muslim, kemudian warteg dan semisalnya, apakah kita perlu memeriksa itu ayam-ayam yang dipotong dulunya dipotong dengan secara syar'i atau tidak? Nggak perlu, dan nggak perlu bertanya. Kalaupun bertanya itu ngajak ribut, orang juga bingung. Ya, orang wartegnya juga nggak mau tahu lah, loh saya dapetin udah mati kok, gitu kan? Nggak perlu tanya. Halal nggak? Halal. Halal, walaupun ternyata kenyataannya pas dimatiin ayam itu tidak dengan cara sembelihan syar'i, bisa jadi. Kita nggak tahu. Ya, tapi kan kita husnuzonnya adalah ini negeri yang mayoritas Muslim, jadi masih insyaallah dihalalkan. Taib, tetapi ada juga berpendapat yang dimaksud dengan sabda Nabi la yaqbalu illa thayyiba, yaitu Allah tidak menerima kecuali yang baik, adalah lebih umum, yaitu bahwasanya Allah tidak menerima amal-amal perbuatan kecuali apa yang baik dan suci dari segala hal yang membatalkan amalan tersebut, seperti riya dan ujub. Riya dan ujub. Riya itu syirik kecil, ataupun ujub itu akhlak yang buruk. Apakah riya menggugurkan amalan? Ya. Riya bisa menggugurkan amalan dan termasuk di antara dosa besar. Bagaimana dengan ujub? Ujub juga termasuk dosa. Namun ujub itu ada di ketika beramal dan ada juga setelah beramal. Ketika ujub ketika beramal, apakah bisa menggugurkan amalan tersebut? Ujub ketika beramal, ujub. Ujub itu adalah kagum, takjub dengan kehebatan amalannya dan seterusnya. Kagumnya di sini ada sisi meninggikan diri dan merendahkan pihak lain, dan merasa bahwa ini gue loh, bukan karena Allah telah memberikan dia fadilah, bukan, tapi karena dia saya. Maka ini bisa membatalkan amalan tersebut ketika sedang beramal. Misalnya ujub dengan bacaan Al-Quran, ujub dengan membaca kitab secara fasih, ujub dengan berbicara dengan bahasa Arab, ujub dengan ceramahnya yang mungkin baik, ujub dengan itu bisa menggugurkan amalan itu ketika beramal. Bagaimana dengan ujub setelah beramal? Bagaimana dengan ujub setelah beramal? Apakah ujub setelah selesai amalan itu bisa menggugurkan amalan? Ini terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ujub yang terjadi setelah amalan tidak mempengaruhi amalan. Ini salah satu pendapat ulama. Ujub, ini pendapat pertama, ujub setelah selesainya amalan tidak mempengaruhi status amalan. Ini salah satu pendapat ulama. Karena ujub ada sendiri, amal ada sendiri, gitu loh. Artinya bagi pendapat pertama ini, ujub itu dosa tersendiri yang terpisah dari amalan tadi. Dia memang misalnya dia telah selesai, misal dia selesai kajian, mengisi kajian, atau dia selesai melakukan amalan salat misalnya, atau apa ya amalan yang membuat ujub itu apa ya? Misal apa amalan lain apa ikhwah yang mungkin kita berpotensi kena ujub? Azan misalnya, azan bagus, azan masya Allah bagus azannya, ya. Nah, selesai azan, dia tahu kemudian bahwasanya orang-orang banyak yang mendengar azannya dan kagum akan itu. Maka kemudian dia merasa ujub dengan amalan tersebut. Saya senior dalam urusan azan, dalam hatinya gitu. Sebagian ulama pendapat pertama ini mengatakan itu dosa, tetapi amalan sudah berlalu sehingga amalan tidak tergugurkan dengan dosa itu. Faham ya di sini? Ini satu pendapat ulama. Pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ujub bisa menggugurkan amalan walaupun telah berlalu. Ujub bisa menggugurkan amalan walaupun telah berlalu. Bagaimana itu? Bukannya sudah lewat amalan? Iya, betul sudah lewat. Tapi bisa gugur. Amalan yang telah berlalu itu bukan berarti aman.
Kadang-kadang amalan sudah selesai, tetapi tidak disegel pahalanya dengan sebab akhlak yang buruk setelah beramal. Di antara contohnya, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan dua hal. Al-man, ngungkit-ngungkit, al-adha, nyelekit. Coba ngungkit-ngungkit itu kapan dilakukan? Setelah selesai sedekah. Bahkan mungkin sebulan berlalu dari sedekah, dia ungkit, nyakitin. Maka itu la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian. Berarti amalan sudah berlalu, tapi ternyata masih ada posibilitas gugurnya amalan tersebut dengan sebab apa? Akhlak yang buruk, yaitu mengungkit-ungkit. Ya, itu bisa mungkin. Al-adha, yang kedua al-adha. Al-adha nyakitin, nyelekit. Ya. Di antara contohnya, misal kita memberi seseorang, dan nyelekit ini memang sampai nyakitin gitu loh. Bukan mungkin menyebut kebaikan tapi gak nyakitin, tapi sampai nyakitin hati orang yang diberi. Misalnya kita memberi orang tersebut misalnya apa ya? Kue. Kita ngasih dia kue. Ya. Kue bolu satu ini buat antum. Seminggu kemudian di depan teman-temannya kita ngomongin, tahu gak kemarin tuh anak kasih dia nih kue bolu. Tapi anda tahu dia itu ya emang kalau dikasih hadiah tuh pasti gercep, emang kemaruk dia akan hadiah. Ya anda tahu orang kayak gini orang miskin misalnya. Nyakitin walaupun udah selesai itu amalan. Iya, atau ketemu sama orang yang kita kasih kue bolu, seminggu kemudian kita ketemu dia. Udah habis belum kue bolunya? Pasti udah habis. Anda tahu ente tuh orang kelaparan makanya nak kasih waktu itu. Nyakitin dia. Astagfirullahaladzim. Ini bisa apa? Bisa menggugurkan amalan sedekahnya dengan akhlak yang seperti itu. Begitu pula kata sebagian ulama dengan ujub. Ujub itu juga bisa membakar amalan yang telah berlalu. Bisa aja amalan ini dilakukan tahun ini, tahun depan dia ujub dengan amalannya, dengan merasa sombong dengan amalan tersebut. Akhirnya Allah gugurkan amalan tersebut, dan itu yang sahih. Ini yang sahih wallahu alam, bahwasanya ujub itu bisa membatalkan amalan. Makanya amalan yang tadinya baik bisa dikeruhkan dengan ujub yang dilakukan 1 tahun kemudian. Itu mungkin. Maka hati-hati. Kita hendaknya menjaga amalan sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Jagalah amalan tersebut. Jagalah amalan tersebut. Di antara yang membuat kita terjaga amalan kita setelah kita melakukannya adalah tidak gampang menceritakan kebaikan sendiri. Jangan mudah menceritakan kebaikan kita sendiri, apalagi kalau kebaikan tersebut kebaikan yang bersifat private yang sirri, tidak banyak diketahui orang. Maka jadikan itu tersimpan biar Allah saja yang tahu. Jangan ceritakan, biar Allah yang tahu. Ya, supaya apa? Supaya tidak ujub. Karena di antara penyebab atau faktor pendorong ujubnya seseorang adalah berkisah tentang kebaikannya, merekomendasikan dirinya. Itu membuat dia itu bangga dengan amalannya. Begitu. Dan di antara faktor yang membuat kita itu tidak mudah ujub adalah kita itu mudah melupakan amalan sendiri dan tidak mudah menceritakannya ke orang lain, dan merasa diri kita itu lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Begitu. Taib. Kemudian dan juga tidak menerima di antara makna Allah tidak menerima kecuali yang baik, yaitu Allah tidak menerima harta benda kecuali yang baik dan halal. Kecuali yang baik dan halal. Hal itu karena kata thayyib itu baik. Itu bisa menjadi sifat bagi amal perbuatan, ucapan-ucapan dan keyakinan-keyakinan. Semuanya terbagi menjadi thayyib atau khabith. Jadi amalan, ucapan dan keyakinan. Amalan itu anggota tubuh, ucapan itu lisan, keyakinan itu hati. Itu semua itu ada 2 macam, yaitu thayyib atau khabith. Ya, misal amal perbuatan ada yang thayyib, ada yang khabith.
Amal perbuatan yang thayyib seperti apa? Yaitu sedekah baik-baik. Ya, sedekah baik-baik ada. Amal perbuatan yang khabith apa? Yang khabith seperti istimna, onani, masturbasi dan semisal itu khabith. Perbuatan enggak? Itu perbuatan anggota tubuh. Ya. Amal perbuatan yang baik apa? Yaitu melakukan hubungan suami istri yang sah dengan nikah yang sah. Maka ini thayyib, berpahala. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Yaitu terhadap kemaluan istri seorang dari kalian ada sedekah di situ. Thayyib, amalan thayyib. Dan amalan khabith gimana? Zina. Amalan anggota tubuh. Kemudian ucapan-ucapan ada juga yang thayyib, ada juga yang khabith. Al-kalim at-thayyib, kalimat-kalimat thayyib, al-kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah. Seluruh kalimat yang berunsur zikir maka itu kalimat thayyibah. Masuk juga kalimat thayyibah yaitu amar ma'ruf nahi munkar, targhib dan tarhib, memotivasi untuk kebaikan dan mengucapkan kalimat-kalimat tidak mendukung keburukan. Itu merupakan kalimat yang thayyibah. Adapun yang khabith, lawan dari itu semua, menyeru keburukan, mencegah yang ma'ruf, maka ini termasuk khabith. Ngomong jorok termasuk khabith, ya. Kemudian keyakinan, akidah atau keyakinan, ada yang sifatnya thayyibah dan ada yang sifatnya khabithah. Keyakinan yang thayyibah yaitu tauhid yang benar, iman dengan segala macamnya, itu thayyibah, keyakinan yang thayyibah. Adapun keyakinan yang khabithah, khurafat, takhayyul, kesyirikan, suudzon dan semisalnya, suudzon yang tanpa indikasi, itu semua itu khabithah. Ya, jadi thayyib dan khabith itu bisa menjadi macam untuk amal perbuatan anggota tubuh, bisa juga untuk ucapan-ucapan lisan, dan bisa juga keyakinan-keyakinan di hati. Taib. Kemudian dikatakan di sini amal tidak diterima dan tidak menjadi suci kecuali dengan memakan yang halal. Amal tidak diterima dan tidak menjadi suci kecuali dengan memakan yang halal. Makanya khawatir orang yang memakan harta haram atau memakan yang haram, ya bedakan ya. Memakan harta haram atau memakan yang haram, ini dua hal yang berbeda tapi sama-sama haram. Itu berpotensi amalannya tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah lebih tahu mana yang diterima, mana yang tidak diterima. Ya. Di antara harta yang paling besar yang menyebabkan baiknya amal-amal bagi orang-orang beriman adalah baiknya makanan yang dikonsumsi. Dan hendaklah dari makanan yang halal, dan dengan itulah amalannya bisa menjadi suci dan diterima. Dalam hadis ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa amal tidak diterima dan tidak menjadi suci kecuali dengan mengkonsumsi makanan yang haram, makanan yang halal, dan bahwasanya memakan yang haram, memakan makanan yang haram itu dapat merusak amal dan menyebabkan terhalang untuk diterima. Karena Nabi SAW bersabda setelah menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik, apa kata Allah di surat Al-Mu'minun? Bismillah. Kata Allah Azza wa Jalla, Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah, inni bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah oleh kalian hal-hal yang baik, yaitu yang halal. Wa'amalu salihah, dan beramal salehlah. Dikorinkan di sini makan yang halal dengan beramal saleh. Karena amalan soleh ini baru bisa disebut amalan soleh kalau makanannya pelaku ini adalah makanan yang halal, gitu loh. Kalau misalnya makanannya tidak halal, tidak thayyib, tidak halal thayyiban, maka gimana dia disebut amalan soleh setelah makan itu, gitu. Karena unsur yang ada di dalam dirinya dari gizi-gizi dan bentukan daging dan kekuatan itu berasal dari yang haram. Maka gimana dia merealisasikan sesuatu yang baik lillahi ta'ala kalau unsur tubuhnya itu mengandung yang haram? Begitu ya, ada korelasi antara makanan yang halal dengan amalan yang soleh.
Oleh karena itu, jemaah sekalian, orang yang banyak beramal buruk itu indikasinya dia itu makanannya nggak benar itu orang. Imma dia korupsi, memakan harta yang haram, atau dia memakan yang haram. Iya. Makanya khamr itu disebut ummul khaba'ith. Khamr disebut ummul khaba'ith. Induknya perbuatan-perbuatan keji. Khamr itu jelas haram, dikonsumsi oleh pelakunya. Kemudian apa? Timbullah setelahnya hal-hal yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram. Maka bisa dianggap normal kalau orang yang mengkonsumsi khamr dia akan melakukan korupsi, perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan. Karena yang dikonsumsi haram, walaupun cuma minuman, tapi itu termasuk dosa yang sangat-sangat besar. Bahkan orang yang minum khamr tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bayangkan. Tidak diterima di sini dalam artian fikih salatnya sah, tapi dalam artian pahala tidak ada pahalanya sama sekali salatnya, sampai dia taubat dari perbuatan minum khamrnya itu. Syuf, lihat. Berarti mengkonsumsi yang tidak halal itu bisa berefek pada penerimaan amalan kita. Jangan sampai karena konsumsi yang haram kita itu udah pengen sedekah, pengen baik, pengen menyantuni fakir miskin dan anak yatim, ternyata tidak diterima. Allah nggak terima, padahal niatan kita udah baik. Ternyata niatan baik tidak cukup, melainkan komponen tubuh kita itu harus berasal dari yang halal semuanya. Iya begitu. Inni bima ta'maluna alim. Setelah kalimat tadi, wahai para rasul, makanlah yang baik halal dan beramal solehlah. Aku itu betul-betul tahu apa yang kalian lakukan. Jadi jangan gini loh, kita itu makan yang haram atau mengambil harta haram, korupsi, tapi kita pengen beramal soleh. Kita tilep uang, terus kita campurkan yang haram dengan yang halal, kemudian kita sedekah. Padahal itu sedekah hartanya blending campuran antara yang halal dan haram. Objek yang disedekahi oleh kita itu tidak tahu akan hal ini, kita yang tahu. Ini sedekah Pak, buat 1 juta nih buat anak fakir miskin. Wow, senang banget itu orang. Kita merasa senang karena kita seolah-olah telah berbuat baik. Padahal itu sebagiannya harta haram. Orang-orang gak ada yang tahu. Tapi apa kata Allah? Inni bima ta'maluna alim. Aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ya, itu tidak ternilai sedekah, tapi ternilai sedekah yang halalnya saja, yang bagian haramnya dianggap sebagai pembersihan harta. Ya, begitu. Kemudian Allah berfirman di surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla jika kalian menyembahnya. Dari sini ada ibadah, ada amal. Lagi-lagi diingatkan, makan yang baik-baik aja dari rizki kami. Bersyukur kalau memang kalian berlakukan amal ibadah. Ibadah, ya, amalan, ada makanan, ada makanlah dari yang baik-baik saja. Ada korelasi di sini antara konsumsi dengan amal perbuatan. Atau kata mereka juga apa? You are what you eat. Engkau itu sesuai dengan apa yang kau makan. Taib, dikatakan di sini bahwasanya para rasul dan umat-umat mereka diperintahkan untuk makan yang baik lagi halal dan juga mengerjakan amal soleh. Maka selama makanannya halal, maka amal menjadi soleh dan diterima. Sebaliknya apabila makanan tidak halal, maka bagaimana amal bisa diterima? Suatu ketika saya di daerah
ujung aspal atau semisalnya, sekitar itulah. Saya ke toko buah, yang mana toko buah ini terbuka gitu. Terbuka toko buahnya dan beberapa konsumen mengunjunginya. Ini lihat banyak orang tuh meremehkan hal-hal yang memang kesannya remeh. Ya. Di antara konsumen ada seorang ibu-ibu bawa anak lagi digendong. Ibu-ibu agak gemuk sama anak lagi digendong. Ya. Ibu-ibu ini membeli buah, udah selesai beli buah. Saya kan di motor gitu sambil nungguin istri belanja. Saya ngeliatin gitu biasa, ngeliatin iseng aja gitu. Terus ibu-ibu ini ketika mau pulang, kan ada suami juga gitu, naik motor juga nungguin dia. Ketika pulang kan ada biasanya buah-buahan yang digantung gitu. Di antara buahan yang digantung itu anggur. Anggur, ibu ini bawa anaknya gini kan, sambil bawa mungkin apa plastik atau apa buat beli buah, habis beli buah. Anggur itu dipotek satu, plek, terus dikasih ke anaknya, terus jalan. Anak ngelihat ini, Masya Allah. Dipotek satu doang memang, diambil, potek, terus kasih anaknya terima. Anaknya masih bayi, masih usia 4 tahun, 3 tahunan. Ya. Terus diboncengin oleh suaminya, mereka pergi. Apakah ini hal yang remeh? Bagi uruf kita mungkin remeh. Tapi ini pencurian. Ya. Walaupun enggak sampai potong tangan. Tapi ini sama dengan mengambil yang bukan haknya. Ini haram. Perbuatan haram, dan makanya itu haram buat dia atau buat bayinya sampai minta izin dan sampai diizinkan. Memang uruf kita itu akan menganggap gitu doang kan pasti diizinin, tapi tidak dalam syariat. Karena itu hak penjual. Walaupun cuman sebutir anggur saja. Dan ana sebagai orang yang melihat harusnya tuh ketika itu ana negur ya harusnya karena ana ngelihat ya. Tapi kadang kita itu melihat suatu kemunkaran yang tidak kita sangkakan dan kita kayak freeze gitu loh. Saya kok bisa dia kayak gitu loh. Ngeliatin doang gitu. Baru berpikir astagfirullahaladzim gitu kan. Ana datengin kemudian tukangnya. Kan ada beberapa pegawai itu. Biasa orang Batak biasanya tuh. Yang jual buah kan banyak orang Batak ya kalau salah. Tapi ini seperti ana enggak tahu nih kayak Batak-Batak Nasrani sepertinya. Dan ana ingin menampilkan untuk beliau atau untuk orang-orang ini untuk dia lah minimal pedagang ini akhlaknya muslim. Itu ibu itu jilbaban yang tadi yang ngambil itu jilbaban. Dan pedagang ini nggak tahu kalau ibu itu ngambil kayak gitu. Maka anak kemudian ngasih cari duit kecil gitu buat Mas, bang, ini bang, apa nih? Tadi ibu-ibu yang tadi jilbaban tahu kan tadi yang bawa anak itu, ya. Ini nggak tadi ngambil satu anggur yang ini buat anaknya. Oh nggak apa-apa kata dia. Ya ini duitnya supaya nanti tembusan supaya takutnya di akhirat jadi beban buat ibu ini kata saya gitu. Nanti di hari nanti jadi beban buat ibu ini takutnya. Ini Pak terima aja Mas, Bang terima aja nggak apa-apa. Oh enggak kita nggak apa-apa kok kalau cuma itu buat anaknya nggak apa-apa gitu. Ya udah kalau gitu bener ya diikhlasin ya Mas ya biar dia nanti nggak di akhirat nggak ini. Ya nggak apa-apa sambil senyum orang itu. Ya seandainya dia Nasrani, anak berharap semoga menjadi citra yang baik untuk Islam ya mudah-mudahan ya. Tapi kalau dia Islam ya semoga itu kebaikan juga buat kita bersama. Ya. Tapi ini ada faedahnya apa ya dari kejadian ini? Orang itu mengira bahwasanya buah-buah yang kecil itu bebas karena dia konsumen udah beli, dia bebas ngambil. Enggak boleh, tetap enggak boleh. Apalagi itu masih di tandannya, di tangkainya gitu loh. Jadi barang jualan bukan barang tester. Tester aja kita minta izin. Apalagi ini bukan tester. Kalau misalnya ini tangkai ini kan satu aja kurang, nanti kan pembeli mungkin memperhatikan loh, ada yang udah kepotong nih, gitu kan? Bisa aja kita nggak tahu. Ini yang salah bagi banyak orang kita nih dalam membeli buah, ya. Satu duku ambil, tester bukan, asal ambil.
Walaupun dia berpikir uruf kita tuh yang kayak gini satu doang nggak apa-apa, tester lah. Tetap nggak boleh sebelum ngomong minta sama orang, minta sama pedagang, boleh nggak saya coba? Itu pun sebenarnya nggak layak sih sebenarnya, jangan coba-coba, beli aja udah. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Baik konsumen, apalagi preman, jangan tanya kok preman itu. Jangan tanya preman. Yang lebih buruk lagi, masjid ada halaman banyak jajanan di situ, dagangan ya, yang mereka nyewa ruko, nyewa tempat ke masjid bayarnya. Kadang DKM pengurus masjid semaunya aja ngambil barang di situ karena merasa apa? Saya pengurus, bebas ngambil pucuk, teh pucuk, ambil ini. Pedagangnya apa? Ikhlasin aja, tapi ikhlas terpaksa. Secara syar'i ini nggak boleh. Ini pemerasan, pungli dan semisalnya nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukup sampai sini aja. Jazakumullah khair jazaa, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti insyaallah di pekan kedua di bulan depan باذنillah taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.